Pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang kurang gitu? Padahal ya kelihatannya semua baik-baik aja. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu rahasia. Sebuah kekuatan super yang bisa mengubah total cara kita mandang dunia, yaitu rasa syukur. Dan ini jauh lebih dalam dari sekedar bilang makasih ya. Ini soal cara hidup. Coba deh, kita jujur-jujuran bentar. Apa sih yang sebetulnya bikin kamu bahagia? Apakah itu pencapaian yang gede banget atau justru momen-momen kecil yang tenang? Kita semua kan ngejar yang namanya kebahagiaan, tapi gimana kalau selama ini kita nyarinya di tempat yang salah? Gimana kalau kuncinya itu bukan soal dapetin lebih banyak, tapi justru menghargai apa yang udah kita punya sekarang? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngelewatin 4 tahap ini. Pertama, kita akan ungkap kunci kebahagiaan sejati. Terus, kita bedah bareng-bareng apa sih makna syukur itu. Setelah itu, kita lihat 3 cara buat mewujudkannya, dan yang paling penting, gimana caranya membawa ini semua ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai? Kita masuk ke bagian pertama, kunci kebahagiaan sejati. Kita sering banget mikir kalau bahagia itu datangnya dari pencapaian atau barang-barang yang kita punya. Tapi, kebahagiaan yang paling murni, yang nggak bisa dibeli pakai uang, itu ternyata datangnya dari sumber yang mungkin nggak kita duga, yaitu kemampuan kita buat benar-benar menghargai apa yang udah ada di depan mata. Gini deh, coba bayangin kebahagiaan itu ibarat sebuah kotak kado yang udah ada di depan kita. Nah, rasa syukur itulah kuncinya buat ngebuka kotak itu. Tanpa kunci itu, ya kita cuma bisa mandangin kotaknya aja, tanpa pernah bener-bener ngerasain isinya apa. Sayang banget kan? Dan anugerah ini, sadar nggak sadar, ada di sekeliling kita tiap saat loh. Coba deh pikirin, orang tua kita, kesehatan yang bikin kita bisa gerak bebas, teman-teman yang selalu ada, bahkan tanah tempat kita berpijak. Ini tuh hal-hal yang saking mendasarnya, kita sering lupa betapa berharganya semua itu. Padahal, inilah fondasi kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa syukur itu penting banget. Tapi, biar benar-benar ngerasain, kita harus paham dulu dong, apa sih syukur itu sebenarnya? Apa arti kata syukur dibalik sekedar ucapan? Nah, asal katanya aja udah ngasih kita petunjuk penting nih. Kata syukur itu kan dari bahasa Arab, syakara, yang artinya berterima kasih. Tapi ada level yang lebih dalam lagi. Tasyakkara. Ini artinya bukan cuma bilang makasih, tapi juga memuji sang pemberi. Jadi syukur itu bukan sekedar basa-basi, tapi sebuah pengakuan tulus dari dalam hati. Di bahasa Indonesia sendiri pun, di KBBI, maknanya ada 2 loh. Yang pertama, rasa terima kasih kepada Tuhan, ini dimensi spiritualnya. Tapi yang kedua, juga diartikan sebagai perasaan lega atau senang. Nah, 2 hal ini nggak bertentangan, justru saling melengkapi. Ini nunjukin kalau syukur itu bisa kita rasakan secara vertikal ke atas, ke Sang Pencipta, dan juga secara horizontal dalam pengalaman kita sehari-hari. Nah, ini dia intinya, syukur itu bukan cuma perasaan pasif, bukan cuma yang kita rasain aja. Syukur itu sesuatu yang kita lakuin, sebuah tindakan aktif yang keluar lewat 3 jalur. Hati kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Dan ketiganya ini harus sinkron biar syukurnya jadi utuh. Ini nih yang seru. Kita masuk ke bagian ketiga yang praktis banget. Kalau tadi dibilang syukur itu harus diekspresikan lewat hati, lisan, dan perbuatan. Terus bentuknya gimana dong? Nah, sekarang kita pecah satu-satu ya, biar kebayang. Jadi, ada 3 pilar biar syukur kita jadi utuh. Pertama, dengan hati nurani. Ini fondasinya. Maksudnya ada pengakuan yang tulus di dalam hati kita kalau setiap kebaikan yang kita terima itu datangnya dari sumber yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah kesadaran yang jujur di dalam batin. Kedua, dengan ucapan. Nah, setelah hati kita ngerasain, lisan kita yang ngucapin. Bilang alhamdulillah itu bukan cuma kebiasaan loh, itu adalah cara kita bikin perasaan di dalam hati tadi jadi nyata dan terdengar. Dan pilar yang paling kelihatan, yang ketiga, adalah bersyukur dengan perbuatan. Nah, disinilah rasa syukur itu jadi sebuah aksi nyata. Ini artinya kita menggunakan semua anugerah yang kita punya, terutama tubuh kita, untuk tujuan-tujuan yang baik. Dan jangan pernah remehin kekuatan ucapan ya. Ada sebuah hadis yang ngingetin kita, kalau satu ucapan sederhana, alhamdulillah aja, itu bisa mendatangkan 30 kebaikan. Ini nunjukin betapa berharganya lisan kita saat kita gunakan untuk bersyukur. Oke, kita lanjut. Menurut Imam Al-Ghazali, ada pandangan menarik nih. Katanya, ada 7 anggota tubuh utama yang jadi alat kita buat bersyukur. Apa aja tuh? Nah, ini dia ketujuhnya menurut Imam Al-Ghazali. Mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, dan kaki.
Setiap bagian ini tuh anugerah yang ada tujuannya. Bersyukur itu artinya ya kita pakai mata kita buat lihat kebaikan, bukan buat nyari-nyari kesalahan orang. Kita pakai tangan kita buat nolongin, bukan buat ngambil yang bukan hak kita. Dan ya, kita pakai lidah kita buat ngomong yang baik-baik, yang membangun, bukan yang menghancurkan. Oke, teorinya dapat, filosofinya dapat. Sekarang, bagian yang paling penting nih. Gimana caranya kita bawa ini semua ke kehidupan nyata? Gimana kita ubah rasa syukur dari cuma sekedar ide jadi sebuah kebiasaan sehari-hari? Kuncinya cuma satu, konsisten. Jangan nunggu momen-momen besar buat bersyukur. Justru, jadiin ini latihan sadar yang kamu lakuin setiap hari, mulai dari pas buka mata di pagi hari sampai pas mau tidur di malam hari. Bentuknya tuh macam-macam loh, dan sebenarnya simple banget. Melaksanakan ibadah itu wujud syukur. Ngerawat tubuh dan pikiran kita, itu juga syukur. Mengasah bakat kita, entah itu nulis, masak, atau apapun, itu cara kita bersyukur atas potensi yang dikasih. Terus, pakai bakat itu buat bantu orang lain, wah, itu level syukur yang lebih tinggi lagi. Dan yang paling dasar, ya pastiin aja tindakan kita nggak nyakitin atau ngerugiin siapapun. Itulah fondasi hidup yang penuh syukur. Jadi, buat nutup obrolan kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan simpel buat kamu renungin. Anugerah spesifik apa, cukup satu aja, yang bakal kamu syukuri hari ini? Mungkin secangkir teh hangat, atau mungkin chat dari teman. Coba temukan satu hal itu, rasain baik-baik, dan lihat deh bedanya. Terima kasih sudah menyimak.